Cerita dimulai berabad-abad silam. Sebuah insiden mempertemukan seorang Dewi Naga bernama Naki yang berparas cantik jelita dengan seorang manusia bernama Chasing. Kala itu, Chasing menyelamatkan Naki dari burung garuda raksasa yang hendak membawanya pergi. Itulah awal percintaan antara seorang manusia dan ular naga. Hingga pada akhirnya Naki hamil anak Chasing. Dalam kehamilannya Naki terus berdoa agar anak itu terlahir sebagai belut putih. Naki juga Chasing telah berjanji untuk saling mencintai satu sama lain di setiap kehidupan yang mereka jalani. Sehingga setelah beberapa abad berlalu, Chasing terlahir kembali sebagai seorang siswa arkeolog bernama Tosapol. Naki juga menemukan jalannya untuk lahir kembali dalam tubuh Kumkeu. Tetapi, cinta mereka yang sebelumnya sudah hancur dikarenakan karma buruk dari kehidupan masa lalunya, kini kembali dan menghantui mereka. Kala itu, ibu Kumkeu tiada di depan matanya, sehingga Kumkeu sangat marah dan kembali menghancurkan desa, juga membunuh semua orang, sehingga dia kembali dihukum atas perbuatannya sama seperti 1000 tahun yang lalu. Dan jika dia melanggarnya lagi sebelum waktu yang ditentukan tiba dan membuat kerusuhan, maka hukumannya akan kembali seperti sebelumnya, dan dia harus menunggu 1000 tahun lagi. Wanita muda itu bernama Sroy. Dia adalah anak dari Naki dan Chasing. Sroy selalu bermimpi tentang kematian, dan orang-orang yang ada dalam mimpinya benar-benar akan berakhir sama seperti dalam mimpi Sroy. Di tempat berbeda ada seorang pria tampan bernama Pongprap Padung Thai alias Inspektur Prap. Dia ditugaskan di desa tempat Sroy menetap, di mana ada banyak kasus kematian yang terjadi. Penduduk desa menganggap kematian itu terjadi karena hal-hal mistis dan gaib yang mereka percayai secara turun-temurun. Salah satunya tentang kepercayaan legenda Dewi Naki. Sementara Prap yang berpikir terbuka dan modern sama sekali tak mempercayai hal semacam itu. Meski begitu, Inspektur Prap tetap ingin tahu dan belajar tentang Dewi Naki yang merupakan kepercayaan masyarakat setempat. Hari itu untuk pertama kalinya Prap dan Sroy bertemu. Di saat bersamaan seorang pria mabuk bernama Kamjang juga datang dan menghina Dewi Naki yang dianggapnya tak menjawab doa-doanya. Padahal dia sudah melakukan semuanya untuk Dewi Naki. Sroy yang memperingatkan Kamjang malah dikasari olehnya. Untungnya seorang polisi segera datang dan menyeret Kamjang keluar dari kuil. Malam harinya Kamjang yang masih setengah mabuk kembali mengumpat Dewi Naki. Dan pada pagi harinya dia sudah ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dari luka yang terlihat di tubuhnya, polisi menyimpulkan Kamjang diterkam binatang buas atau seekor naga. Sroy yang sebelumnya sempat menghentikan Kamjang di kuil diinterogasi oleh Prap. Namun karena Sroy hanya membahas tentang kepercayaan penduduk tentang Dewi Naki, membuat Prap meminta Sroy untuk pergi saja karena dia tak mempercayai kepercayaan mereka. Pada malam harinya, Prap kembali menghampiri Sroy untuk meminta maaf atas perlakuannya saat itu. Sroy malah fokus pada seorang pria, dan ketika Prap melihatnya, pria itu sudah pergi, dan Sroy pun meninggalkan Prap begitu saja. Keesokan paginya ketika Prap masih menganalisa kematian Kamjang, bawahannya datang membawa bukti keterkaitan seorang pria bernama Korn atas kematian Kamjang. Setelah melihat wajah Korn, Prap bergegas mencari keberadaannya. Bawahan Prap menemukan sebuah benda yang berlumuran darah yang disembunyikan Korn. Di tempat berbeda, Korn sedang memata-matai rumah Sroy. Dia mencari keberadaan Sroy, akan tetapi setelah melihat Sroy, dia malah terkejut. Di saat bersamaan, Prap tiba dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Pada akhirnya Prap berhasil melumpuhkan Korn dan memasukkannya ke dalam tahanan. พญานาคตัวจริงอยู่นู่น
อยู่ในกรง Di lain sisi, Sroy kembali mengingat mimpinya, di mana dia melihat Korn sudah tiada. Dari luar terdengar suara seseorang memanggil. Prap datang menemui Sroy untuk memberitahu kalau semuanya sudah berakhir dan pelakunya sudah ditangkap. Sroy mengatakan hal itu belum berakhir. Prap mempertanyakan maksud Sroy, akan tetapi Sroy tak menjelaskan apa-apa kepadanya. Ketika semua orang terlelap, seorang wanita yang tak jelas siapa dia menghampiri Korn dalam penjara. Korn yang melihat wajahnya seketika terkejut. Keesokan paginya, Korn ditemukan dalam keadaan begitu mengenaskan. Prap yang awalnya tak mempercayai kalau yang membunuh mereka adalah naga, mulai goyah setelah melihat sekelilingnya. Para warga mulai bergosip mengenai Dewi Naki yang kembali dan membunuh orang-orang. Siang harinya di sebuah rumah makan, Sroy melihat dua pria yang juga ada dalam mimpinya. Dia memperingatkan kedua pria itu untuk berhati-hati. Malam harinya, Sroy menceritakan mimpinya pada sang nenek. Dia tak mengerti mengapa dia melihat tubuh yang tak bernyawa ada dalam mimpinya. Dan anehnya lagi, semua orang yang dilihatnya dalam mimpi akan berakhir tragis. Nenek menenangkannya dengan mengatakan mimpi hanyalah mimpi dan tak selamanya benar. Setelah berbincang dengan nenek, Sroy pergi ke kuil Dewi Naki. Di saat bersamaan, beberapa orang berjalan membawa tali seakan terhipnotis. Pada hari berikutnya, keempat orang itu sudah ditemukan tak bernyawa. Prap akhirnya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka dengan melihat beberapa momen yang sempat mereka abadikan di kuil Dewi Naki. Dan di salah satu foto yang mereka ambil ada foto Sroy. Para warga yang mendengar mereka membicarakan Sroy mulai bergosip jikalau Sroy lah yang membunuh mereka. Begitupun dengan Kamjan juga Korn. Mereka mengatakan hal demikian karena sebelumnya keempat orang yang telah ditemukan tewas sempat berargumen dengan Sroy di kuil Dewi Naki. Para warga yang melihat kedatangan Sroy bergegas untuk menghakiminya. Untungnya Prap datang dan membela Sroy. Tanpa bukti yang nyata mereka tidak boleh menyalahkan semuanya pada Sroy. Begitu saja kata Prap. Bahkan dia berjanji akan menemukan pelakunya sesegera mungkin. Prap yang tak tahu harus melakukan apa, pergi ke kuil Dewi Naki untuk sekedar melihatnya. Setelah itu dia lanjut ke rumah Sroy. Prap sama sekali tak mengatakan apapun. Hanya Sroy yang bertanya apakah Prap berpikir dirinya adalah pelaku dari semua yang terjadi. Akan tetapi Prap hanya terdiam. Dia hanya terus mengawasi Sroy hingga pagi menjelang. Sementara para warga berusaha melindungi rumah mereka dan para anak-anak dilarang berkeliaran. Hingga pada malam harinya tak satupun orang yang berkeliaran. Hanya Sroy yang keluar menuju kuil Dewi Naki. Di sana dia melihat seorang biksu di depan patung Dewi Naki. Di tempat berbeda, Fetch yang pernah bertegur sapa dengan Sroy di rumah makan terlihat sedang melakukan sesuatu di sungai. Tak selang beberapa saat dia melihat seseorang mendekat kepadanya, membuat Fetch ketakutan. Sementara Prap yang mengingat ucapan Sroy yang mengatakan, "Khoi mi รื่องกับบักกรบักฝรั่งใส่สิบักเวทอีกคันมันตายก็สิย้อนฝีมือข่อยแม่นบ่?" Setelah mengingat ucapan Sroy, Prap bergegas pergi akan tetapi dia malah tersesat dan tak tahu jalan. Beruntungnya Prap bertemu dengan biksu yang sebelumnya dilihat Sroy di kuil. Biksu itu mengatakan, apa yang tak kamu lihat bukan berarti mereka tidak ada. Sejatinya mereka ada. Setelah itu dia menunjukkan jalan keluar pada Prap. Namun ketika Prap sudah menemukan jalan keluar, dia sudah terlambat. Karena Pak Bule sudah dalam keadaan tak bernyawa ketika dia sampai di kediamannya. Begitupun dengan Fetch. Pagi harinya tubuh mengenaskan Fetch juga ditemukan. Hal itu membuat Pak Kepala Desa dan para warga akan bertindak sendiri dan menangkap Sroy yang menurut mereka dalang dari kejadian yang ada.
jika polisi tak mampu menemukan pelakunya. Malam harinya, Pak Kepala Desa dan para warga lainnya menemui orang yang mereka anggap sakti. Pria itu tiba-tiba kerasukan dan mengatakan, wanita itu adalah dalang dari semua kejadian yang ada dan dia harus mati karena dia adalah reinkarnasi dari Naki yang lahir saat gerhana matahari terjadi. Sesaat setelah mengatakan semua itu, pria itu menghembuskan nafas terakhirnya disaksikan oleh semua orang. Setelah kejadian itu, salah seorang mencari tahu tentang Sroy dan dia menemukan fakta di mana Sroy lahir di saat gerhana matahari terjadi. Sementara di kuil Dewi Naki, Sroy bertanya pada patung Dewi Naki apa benar dia reinkarnasi dari dirinya dan mengapa harus dia. Setelah mengatakan semua unek-uneknya, Prap datang menghampirinya. Pada kesempatan kali itu Sroy mengatakan dalang dari semua pembunuhan yang ada sepertinya dilakukan oleh Dewi Naki, atau bisa jadi dialah yang membunuh mereka jikalau dia adalah reinkarnasi dari Dewi Naki, sama seperti yang orang-orang katakan. Sementara Prap tak percaya Sroy membunuh mereka semua. Prap malah berandai-andai jikalau Dewi Naki yang membunuh mereka, apa alasan dia melakukannya. Sroy bercerita, dulunya Naki marah pada warga dan desa karena mereka telah membunuh ibunya, begitu juga dengan cinta sejatinya, Tosapol. Prap bertanya lagi, itukah alasanmu mempercayai Naki pelakunya? Sroy mengelak, meski menurutnya Naki berhak menuntut balas, tapi dia tak yakin Dewi Naki yang melakukannya. Prap jadi bingung, siapa pelaku sebenarnya? Sroy kembali menceritakan sebuah cerita yang diberitahu oleh neneknya tentang Lumjiak, seorang wanita yang sangat membenci Dewi Naki karena menurutnya Naki telah membunuh ibunya. Juga karena pria yang dia sukai lebih memilih Dewi Naki. Setelah diberitahu di mana tempat tinggal Lumjiak, Prap bergegas ke tempat tersebut. Di tempat berbeda, para warga berbondong-bondong menuju rumah Sroy untuk menangkap dan menghakiminya. Akan tetapi mereka tak menemukan Sroy di rumahnya. Mereka kembali mencarinya di tempat lain dan menemukannya di tepi sungai. Sementara Prap yang sudah sampai di tempat tinggal Lumjiak menemukan sebuah keanehan. Kembali ke Sroy, dia digiring ke suatu tempat untuk dihakimi. Di saat bersamaan, Sroy melihat kejadian dalam mimpinya. Bahkan kini dengan jelas, Sroy melihat wanita yang membunuh semua orang. Akan tetapi dia tak bisa melakukan apapun, melihat kemarahan warga kepadanya. Para warga ingin membakar Sroy hidup-hidup. Prap yang sudah tahu siapa pelakunya datang untuk menolong Sroy. Akan tetapi para warga tidak percaya Lumjiak pelakunya, karena mereka tahu Lumjiak sudah tiada setahun yang lalu. Di saat bersamaan, seorang pendeta datang dan membenarkan perkataan Prap. Ternyata sebelum Lumjiak tiada, dia berdoa agar bisa reinkarnasi menjadi seekor naga, dan hal itu terkabul. Lumjiak akhirnya menunjukkan dirinya. Ternyata pendeta itu adalah Tosapol. Lumjiak kembali mengatakan betapa dia mencintainya, akan tetapi dia lebih memilih Naki dibanding dirinya. Tosapol meminta Lumjiak segera mengakhiri segalanya. Naki yang bisa melihat semua kejadian itu hendak keluar, akan tetapi dia mengingat ucapan Tosapol agar tak keluar dari tempatnya apapun yang terjadi. Kembali ke Lumjiak, dia sangat marah dan menunjukkan wujud aslinya. Dalam sekejap dia memusnahkan Tosapol yang ada di hadapannya. Naki yang melihat kekasihnya menghilang sangat sedih, sementara warga yang melihat kebengisan Lumjiak berhamburan meninggalkan Sroy. Hanya Prap yang berusaha menolongnya. Ketika Naki melihat Lumjiak mau menghabisi putrinya, Naki tak lagi bisa tinggal diam. Dia keluar untuk menyelamatkan putrinya. Namun pada akhirnya Naki terkena gigitan Lumjiak dan terkapar. Sroy yang tak tega melihat Naki disakiti membuatnya berlari mendekat sembari memanggilnya ibu. Prap yang mencoba mengejarnya malah terpental terkena ekor Lumjiak. Sroy pun berubah menjadi seekor belut putih dan melawan Lumjiak. Namun pada akhirnya Sroy pun kalah dan terjatuh tepat di samping ibunya, Naki.
Mereka pun kembali ke wujud manusianya, sementara Lumjiak kembali ingin memusnahkan mereka. Tiba-tiba seekor elang raksasa datang dan membantu mereka. Dalam sekejap dia mencengkram tubuh Lumjiak dan membawanya pergi. Dengan suara lirih, Sroy memanggil Naki dengan sebutan ibu. Di saat bersamaan, Naki perlahan menghilang dari hadapan Sroy. Prap pun datang dan mendekap Sroy. Dan ternyata selain kisah manusia dan naga, ada juga kisah lainnya, yaitu kisah elang dan naga. Beberapa tahun berlalu, Sroy dan Prap semakin dekat. Bahkan mereka sama-sama berdoa di hadapan patung Dewi Naki. Sroy bertanya apa yang Prap doakan. Prap mengatakan dia berharap kali ini Dewi Naki menemukan cinta sejatinya. Di tempat berbeda, seorang pria dan wanita sedang memotret pemandangan alam sekitar. Dan pada akhirnya mereka saling menatap. Mereka sepertinya reinkarnasi dari Naki dan Thosapol. Film pun berakhir. เจ้าแม่ครับ ผมขออนุญาตจีบสร้อยนะครับ